Salam. Kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara di edisi yang ke-9. Kali ini kita akan belajar antara bagaimana kita ini bertumbuh seiring dengan waktu lamanya kita mengiring Tuhan. Nah, banyak orang sudah lama ikut Tuhan, tapi tidak terjadi pertumbuhan secara rohani. Cara hidupnya tidak berubah, akal budinya, pikirannya juga tidak berubah. Nah, mari kita lihat salah satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita mesti berubah setiap hari, bukan hanya sekedar lama kita mengiring Tuhan, tapi perubahan akal budi kita ini, yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Di ayat 1, ini dengan menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, banyak orang tidak menyerahkannya. Lalu bagaimana akal budi kita, cara pikir kita ini bisa berubah? Nah, kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan. Pikiran Tuhanlah yang membuat kita jadi berubah. Kehendak Tuhanlah yang membuat kita berubah. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman itu menjadi bagian cara kita berpikir. Cara kita kemudian menjadi cara pandang hidup kita. Kemudian menjadi cara gaya hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita. Semuanya berubah. Karena pola pikir ini berubah. Makanya Tuhan bilang, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Sebab kalau kita pembaharuan budi, tapi omongan kita kesana kemari, tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Sama saja. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, selalu cara pikir Tuhan itu yang menjadi pikiran kita. Ketika saya difitnah, apa yang terjadi dengan saya waktu saya mendengar? Pak difitnah itu. Mesti pikiran Tuhan yang masuk duluan. Oh, saya difitnah. Apa-apa. Bersyukurlah. Sebab upah saya besar di surga. Nah, itu cara pikir Tuhan. Saya mengampuni orang itu, bersyukur saja. Dan justru kita perlu syukuran. Nah, ini yang model begini yang tidak mudah seringkali cara pikir kita. Ketika seseorang tipu kita, ya, lalu bagaimana sikap kita? Saudara, itu yang kemarin kita bicara, kualitas pengkhianat tidak mungkin menyamai kualitas juru selamat. Tidak mungkin. Yesus yang disalib, kalau dia memang pengkhianat, mulutnya kan mulut comberan. Tetapi tidak. Yang disalib berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, ini kualitas juru selamat kita. Itu harus menjadi kualitas hidup kita. Jadi, kita mesti berubah. Dengan mengkonsumsi firman sebagai makanan hidup kita, maka firman itu menjadi bagian hidup kita. Cara mengkonsumsinya gimana? Ya dibaca, didengar, direnungkan. Direnungkan itu berarti dipikirkan secara mendalam. Yang akhirnya menjadi cara pikir kita. Nah, menjadi cara pikir ini kan tidak mudah transfer. Karena kita ini, natur kita ini daging. Ketika kita menerima Kristus, kita punya natur yang baru. Sebagai anak Allah, kita harus menyesuaikan. Pikiran kita harus menyesuaikan. Bahwa kita anak Allah. Saya bukan orang berdosa lagi. Kenapa? Ya karena saya sudah pindah dari manusia berdosa kepada orang yang sudah dibenarkan, dosanya sudah ditebus. Menjadi anak Allah, menjadi manusia baru. Ini ada step yang baru.
Nah kalau kita masih berpikir setelah kita menjadi anak Allah, kita masih orang berdosa, ini kan campur-campur. Tidak jelas, status kita ini tidak jelas. Nah banyak orang Kristen yang masih berpikir yang sama. Makanya kita perlu renungkan ulang. Kita pindah enggak? Kita kan bilang, kita pindah dari gelap kepada terang. Dari dosa kepada kebenaran. Kita sudah dibenarkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah daging kita ini, tubuh kita ini. Ketika kita menjadi anak Allah, itu yang diubah kan bukan dagingnya. Muka kita tidak berubah. Tapi yang di dalam manusia rohani kita ini. Yang mulai punya hubungan dengan Allah. Nah ini yang bertumbuh, diberi makan dengan baik dari hari ke hari oleh firman Allah. Nah kegagalan banyak orang percaya adalah mereka gagal memberi makan kepada manusia rohani. Tidak terus bertumbuh. Ini ciptaan baru harus yang dilakukan juga pekerjaan yang baik. Pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak melakukan lagi keinginannya sendiri. Kemauannya sendiri. Cita-citanya sendiri. Kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena kita serahkan semua kepada Tuhan. Dibaharui dari hari ke hari. Nah ketika kita dibaharui dari hari ke hari. Hidup kita tidak sama. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini kan melalui proses penyangkalan diri, pikul salib, kasih mati keinginan daging. Keinginannya masih sama, ada keinginan. Kita tidak pernah bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Ini kan semua orang menggunakan perumpamaan. Tetapi kita tidak bisa membiarkan burung itu bersarang di kepala kita. Nah banyak orang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah menjadi anak Allah, bukan orang berdosa lagi, tapi cara pikir berdosa. Cara pikir yang lama. Ketika orang mengkhianati, memfitnah, menjelekkan, memojokkan, sikap yang sama dibuat. Mestinya lain. Oh iya, saya ini kan manusia baru. Saya mengenakan manusia baru. Cara pikirnya baru. Kita harus perbaharui. Berarti natur biar bukan. Yang di dalam ini yang menguasai yang di luar. Manusia roh ini diberi makan. Budi kita, akal budi kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Terus menerus dibaharui dari hari ke hari. Nah ini kan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai gagal di sini. Nah kita mau setiap hari kita terus bertumbuh. Contoh lagi begini. Ya, yang sehari-hari yang lebih mudah. Dulu ini saya kan orang yang suka dendam. Sedikit-sedikit ribut. Kalau tahu difitnah, kita cari, kita kejar. Kita berkelahi. Nah setelah saya lahir baru, ketika saya dengar saya difitnah, saya bereaksi lain. Kenapa? Karena saya diberi makan dengan kebenaran dari hari ke hari. Oh fitnah. Saya ingat waktu Tuhan berbicara, berbahagialah orang yang dianiaya, difitnah. Oh ya, berbahagia. Upah aku besar di surga. Saya menyesuaikan. Saya sangkal kemauan saya untuk ribut dengan dia, untuk marah dengan dia. Ganti dengan apa? Saya berdoa, mengampuni, memberkati. Ini pergolakan peperangan terjadi di dalam. Respon kita, respon yang mana? Respon manusia roh. Roh Kudus di dalam kita berbuah melalui hidup kita. Kita sudah menempel pada pokok anggur itu. Kita hidup tidak dari diri sendiri. Kita dibersihkan oleh firman Allah dari hari ke hari. Cara pikir kita, cara kita merasakan. Saya dulu seringkali ribut dengan saudara. Nah berubah. Sekarang saya menghormati saudara. Saya dulu menjadi anak yang durhaka. Sekarang menghormati, berterima kasih kepada orang tua.
Nah ketika saya sudah baru sudah melayani, saya menikah, masih ada keributan. Ternyata saya tidak menyesuaikan, tidak belajar. Saya mulai belajar, istri mulai belajar, menaklukkannya kepada Kristus. Kemudian hubungan kami mulai berubah. Oh, bagaimana? Kasihlah istrimu. Saya kadang-kadang mengasihi istri ketika saya senang sama dia. Ketika dia menyenangkan buat saya. Ternyata tidak. Saya mulai berpikir dengan pikiran Kristus. Mengasihi istri itu dalam keadaan apapun juga. Nah ini coba Bapak Ibu yang sudah menikah. Mengasihi istri itu gimana? Mengasihi dalam situasi apapun. Ini karena ini perintah Allah. Nah, lalu bagaimana perasaan kita? Perasaan kita juga akan menyesuaikan dengan firman. Cara pikir kita mulai berubah. Apapun yang terjadi dengan pasangan saya harus tetap mengasihinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ini kan gaya hidup kita ini kita ubah. Cara pikir kita ubah. Cara merasakan, cara melihat istri. Ketika dia begini dan begitu, saya berubah. Saya menyesuaikan. Dengan apa? Penyangkalan diri. Pikul salib, mematikan kemarahan-kemarahan, keinginan untuk marahi dia. Yang ada apa? Kasih dimunculkan. Nah, itu sama dengan istri. Istri mau menang, menyangkal diri apa? Tunduklah kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan. Ini kan tidak mudah. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Ya, pemain olahraga apapun, juara dunia kayak apapun, sehebat apapun, dia mesti latihan, dia mesti punya pelatih. Nah kita lupa seringkali, kita tidak pernah latihan, kita tidak mau dilatih. Ada hamba-hamba Tuhan, gembala kita itulah pelatih. Saya sebagai pelatih, saya harus melatih diri saya. Ada yang melatih diri saya. Dan ingat, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang menolong kita, mengajar kita. Kita harus bertekad. Oh ini ada perubahan ini. Yang harus berubah. Dagingnya disangkali, rohnya diberi kesempatan menguasai. Ya. Jangan sampai roh kita ini kemudian loyo. Ya. Kalah dengan keinginan kita dengan daging. Tapi ketika roh manusia, roh kita ini kuat. Karena dikuasai firman. Nah, jiwa kita ini ditaklukkan. Mengikuti keinginan manusia roh. Yang di dalam memerintah. Haleluya. Mari kita belajar hal seperti ini. Melihat anak. Kadang-kadang kita kan ingin anak itu taat, begini semua. Ya kita ajar, itu proses. Bertumbuh anak kita. Kita langsung ingin. Satu hari anak saya pernah mengambil uang di saku saya. Lalu saya marah. Mau marah sama dia keras. Saya sudah rencana nih. Lalu saya berdoa dan diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu lebih parah dari dia. Saya kaget. Baru saya mengingat. Iya ya. Zaman saya dulu seperti dia, saya lebih parah. Saya belum menceritakan. Saya panggil dia. Saya mulai cerita. Saya minta maaf sama dia. Dia malah bilang, salahnya papa, kenapa taruh di saku situ? Jangan taruh sembarang-sembarang. Oh gitu ya. Iyalah pak. Kan kejahatan tidak selalu terjadi karena keinginan, karena kesempatan. Wah, ini hasil nonton RCTI, saudara. Ini perubahan didikan ini kan bisa kacau. Nah kita mesti belajar. Situasinya gimana? Saya minta maaf, kami saling mendoakan. Nah ada perubahan. Ini kan terus bertumbuh. Latihan. Paulus berkata, aku melatih dan menguasai sepenuhnya. Nah itu. Ini tidak terjadi otomatis. Tiba-tiba bim salah bim, kita lahir baru terus berubah. Total. Tidak. Keinginan tawaran dunia terus terjadi. Tidak akan membuat kita tiba-tiba kuat. Tapi ketika manusia roh kita ini bertumbuh dari hari ke hari, kita menjadi berbeda. Nah coba kita renungkan hal ini.
Bagaimana dengan hidup saudara? Ada perubahan enggak? Jangan sampai kita biasa-biasa saja. Tidak mengevaluasi diri. Ya. Tetapi kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Contoh lagi. Contoh yang paling gampang sekarang. Misalnya saudara ya. Saya ini dulu kalau pernah dulu sekali beli, saya sengaja. Ini saya belum bertobat. Ya, saya beli, yang jual itu menghadap ke sana, saya tukar ini uang, ambil. Lalu sama itu uang saya tadi itu yang 100 itu. Padahal uang saya 10. Tadi kan merah tuh uang saya. Padahal ungu. Nah, akhirnya saya ada untung di situ. Tapi itu kan kedagingan, itu tipu muslihat. Nah, satu hari ketika saya sudah bertobat, saya beli sesuatu di toko. Dengan harga yang sekian, dikasih lebih lah. Saya kembaliannya dikasih lebih. Saya berpikir, ini berkat ini. Saya jalan aja. Sudah jalan sekitar 100 meter ini, tidak tenang hati ini. Lalu Tuhan seperti bicara di hati saya ini. Kembalikan. Ini kan berkat. Bukan. Tadi yang jual itu kan sudah jelas harganya sekian. Bukan berkat, kembalikan. Lalu saya kembalikan ke sana, saudara. Lalu mereka berterima kasih, Bapak baik sekali ya. Orangnya, ini orang lain tidak mungkin. Bukan saya baik, saya bilang. Kalau saya ini tidak ditegur di tengah jalan oleh Tuhan, saya tidak balik. Saya sudah berniat jahat sebenarnya. Tapi saya mau mentaati Tuhan. Yang saya layani, saya sembah. Di situ saya bertumbuh, saudara. Dari seorang penipu menjadi jujur. Terbukti kejujuran tapi tidak langsung gagal. Sempat gagal. Nah, mari bagaimana dengan saudara? Hal kecil apa? Kebiasaan makan. Gimana? Berterima kasih enggak dengan pasangan? Terima kasih enggak dengan mama yang sudah berjerih lelah? Ini kan hal kecil. Selesai diajar oleh guru, ada enggak datang ibu guru, terima kasih sudah mengajar. Ini kan latihan. Hari-hari kita, orang melihat perbuatan kita lain. Anak ini berterima kasih ya. Ketika selesai dengar firman, pulang, bilang gembalamu. Bilang yang mau firman, terima kasih buat firmannya. Itu beda, saudara. Ini beda. Ya. Jadi orang tahu berterima kasih kepada kakaknya. Kakak, terima kasih sudah menjadi kakak buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaharuan budi ini terus-menerus diukur, dilihat, dievaluasi. Lalu kalau ada hal yang salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kemudian lihat firman. Ketika kita membaca firman, firman itu adalah cermin yang membaca hidup kita. Sehingga kita, saya salah. Firman itu mengubah kelakuan kita. Firman itu menegur kesalahan kita. Kemudian kita dibenarkan di dalam Dia. Hidup kita berubah dari hari ke hari. Haleluya. Mari. Pembaharuan budi ini biar terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Bacalah firman setiap hari. Renungkanlah siang dan malam. Berarti selalu merenungkan. Dan jangan lupa memperkatakan. Jangan lupa lagi bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Maka engkau akan berhasil dan beruntung di segala jalanmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami tidak mau waktu yang lama kami mengiring Tuhan, tapi hidup kami tidak berubah. Akal budi kami tidak berubah. Kami mau dibaharui dari hari ke hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kami mau merenungkan siang dan malam. Kami mau melakukan bertindak sehari-hari dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menolongkan. Waktu kami baca dan dengar firman, biar hati kami menjadi lembut untuk kami mau berubah. Karena Tuhan ada di dalam kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Semua yang melihat program diberkati, dijamah, bertumbuh menjadi manusia yang baru, yang kuat, yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa ketika engkau diberkati, bagikan firman. Share kepada yang lain. Like di situ. Dan jangan lupa subscribe. Dan bunyikan tanda lonceng supaya saudara ketika video saya diupload, saudara bisa dapat. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Haleluya.